Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Belanda mengenai satu kalimat yang punya 3 zijn. Jadi di bahasa Belanda, zijn ini bisa sebagai are atau to be are kalau di bahasa Inggris. Bisa juga sebagai his atau miliknya dia yang jenis kelaminnya laki-laki. Kalau di bahasa Inggris, his. Bahasa Indonesianya, tapi khusus untuk yang jenis kelaminnya laki-laki. I sama J ini, kalau di bahasa Indonesia kan J ya. Kalau di bahasa Belanda ini J ini Y. Kadang dituliskan seperti ini, jadi menarik juga ya. Kalau misalnya menemukan yang seperti ini bukan huruf yang aneh atau simbol aneh, tapi I dan J dijadikan satu. Jadi bisa seperti ini atau seperti ini cara menulisnya. Dan di bahasa Belanda sendiri, Z ini antara S dan Z. Jadi z gitu ya. Gitu. Dan ini A, E, Y, I, zijn, zijn. Yang G seperti biasa, kalau preparationnya bagus, kalau banyak liquid di tenggorokannya, kalau nggak ada ya kebawa ke KH gitu ya, supaya cepet. Kalau nggak nanti kan impolite gitu, nggak sopan. Tunggu dulu, saya collect dulu liquidnya. Oke, ready kan enggak gitu ya. Jadi kadang saya ke KH. Nah ini huruf E, kalau ada konsonan lagi seudahnya biasanya jadi cenderung jadi EI bacanya ya. V ini juga F, V, F, jadi kadang kalau cepet-cepet saya kebawa ke F, tapi seharusnya F, V gitu, F. Nah ini jadi C. O kalau sesudahnya ada konsonan biasanya cenderung jadi O. Nah yang di belakang ini ada beberapa kata di bahasa Belanda yang orang Belanda beberapa, nggak semua, tidak mengucapkan N-nya. Tapi kalau saya konsisten karena saya study, saya belajar. Saya harus konsisten tahu, oh ini harus ada N-nya, ini nggak ada N-nya. Jadi walaupun beberapa orang Belanda N-nya di skip, tapi kalau saya karena saya belajar, N-nya tetap saya sebutkan. Karena di Belanda sendiri ada yang menyebutkan N-nya, ada yang N-nya nggak disebutin. Saya udah bikin video mengenai itu, nanti saya link di bawah. Karena nanti nggak konsisten gitu, semua pikir oh yang belakangnya N nggak usah disebutin, nggak juga, karena ada yang harus disebutin, kayak ini kan harus disebutin. Kalau ini ada yang skip, ada yang sebut, kalau saya sebut ya. Nah ini juga jadi eng. Yang menarik di sini dari kata ini di Indonesia malah jadi bengkel ya, mungkin karena kedengeran kayak bengkel jadi bengkel. Padahal aslinya winkles, bengkel. Ini karena lebih dari satu, ada S-nya ya. Kalau satu aja winkle. Mungkin kedengeran jadi bengkel. Kayak di bahasa Indonesia roti, dari bahasa Inggris bread, bahasa Belanda brood. Tapi roti yang kecil jadi broodje, roti di bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita pelajari di sini. Wegens zijn. Vakantie zijn. Winkels gesloten.
Ini bahasa Inggrisnya due to atau because of. Bahasa Indonesianya dikarenakan. Nah, yang ini dari his atau nya yang laki-laki. Vakansi. Bisa holiday, bisa holidays, bisa vacation. Bahasa Indonesia liburan. Atau di bahasa Indonesia jadi vakansi ya. Bahasa Belanda vakansi. Vakansi. Si. Sama juga polisi kalau di Belanda politie ya. Jadi bisa dilihat kata-kata di bahasa Indonesia yang si, di bahasa Belanda si. Ada T-nya, si. Bahasa Indonesia si. Nah, sedangkan yang ini sama juga bacanya zijn, tapi are atau to be. Bahasa Inggris are kadang bisa kita terjemahkan sebagai adalah, kadang nggak bisa ya. To be di bahasa Inggris itu. Nah, ini kembali lagi ke yang his-nya atau laki-laki, miliknya yang laki-lakinya ya. Toko atau shop, winkel. Toko atau shops bahasa Inggris, bahasa Belanda winkels. Nah, ini tutup, closed. Gesloten. Kalau cepet-cepet gesloten. Kalau harus preparation gesloten. Yang nggak disebutin n-nya gesloten. Gesloten. Kalau saya gesloten. Kalau nggak nanti kita jadi bingung. Nggak ditulis n, salah ya. Jadi kalau lagi belajar, walaupun ada beberapa yang nggak nyebutin n-nya, kita sebutin n-nya supaya konsisten dan supaya ingat gitu. Oh, ada n-nya ya. Ini juga kalau cepet-cepet wegens. Tapi kalau preparation dengan semua liquid wegens. Ulang, wegens. Tapi kalau cepet-cepet wegens ya. Si. Oh. Terima kasih.